Saya Novia Sil Ayunova SPD akan mempersembahkan PPL Aksi 4 PPG dalam jabatan kategori 2 Biologi. Pada bab sistem sirkulasi, materi tekanan darah dan denyut nadi dengan model PJBL dari Universitas Bengkulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Coba dirapikan dulu. Yang silakan Kak Thomas pimpin doanya. Aman warzuqni fa'aman. Amin. Siapa yang mau pimpin? Yang lain pimpin ya. Sebelumnya kita udah bahas itu tentang darah, tentang jantung, tentang pembuluh darah. Nah ternyata karena ada kegiatan itu maka berdenyutlah jantung dan pembuluh darah kita. Nah makanya terjadilah aliran darah. Sekarang coba partisipan dulu dua orang. Karena dua ini silakan jalan santai mengelilingi kelas. Yang ini lari-lari kecil. Maraton. Nah silakan pilihannya. Oke, berdiri di sini. Nah, lihat ekspresi mereka. Ya. Kira-kira ada nggak perbedaan dari mereka dua ekspresi? Nah, siapa yang bisa? Ini kelihatan agak lelah. Oke, ini kelihatan agak lelah. Dari mana yang kelihatan agak lelahnya kira? Dari wajahnya agak merah-merah. Oh, wajahnya agak merah-merah. Oke, kalau sebelah ini pasangan Sofi dan Latifa. Santai. Apa? Biasa aja, Bu. Biasa aja. Relax. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu menimbulkan ekspresi yang satu sedikit kelelahan, yang satu biasa-biasa aja. Nah, kira-kira gimana denyut nadinya itu dan detak jantungnya? Siapa yang lebih cepat? Berlari-lari kecil dan yang ini lebih relax ya. Tangan untuk mereka rekat. Kita akan belajar hal tersebut melalui penjelasannya dan tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membaca untuk KD yang ini tekanan darah dan denyut nadi? Siapa yang bisa? Alfian, berdiri ya. Lihat. Oke, tepuk tangan untuk Alfian pun. Benar ya. Jadi sekarang kita bikin karya tulisnya dalam bentuk proposal. Nah, yang bisa baca tujuan pembelajarannya silakan. Oke. Based Learning atau PJBL, peserta didik mampu melakukan perhitungan denyut nadi dan tekanan darah serta menyusun dan menyajikan laporan perhitungan denyut nadi dan tekanan darah manusia dengan baik dan benar. Kita akan mengadakan sebuah proyek, lihat ke sini. Nah, produknya itu dalam bentuk laporan. Nah, bersama dengan yang kemarin, dia ada 6 step sampai ke mengevaluasi. Dari menentukan pertanyaan mendasar sampai ke mengevaluasi pengalaman. Duduk per kelompok sesuai kelompok yang kemarin. Silahkan. Sekarang coba perhatikan video yang Ibu putar ini ya. Dari dua video tadi itu
nadi dan detak jantungnya ya tidak? Nah, gimana detak jantung dan nadi dari dua video tadi? Video kedua itu lebih cepat denyut nadi bokol. Video yang pertama tuh biasa-biasa aja. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena tekanan darahnya. Iya, kenapa terjadi perbedaan tekanan darah dan denyut nadinya dari orang video pertama ke orang video yang kedua? Karena tenaga yang dikeluarkan. Karena apa? Tenaga yang dikeluarkan. Karena tenaga yang dikeluarkan. Oke, dari kelompok satu, kelompok dua. Beratnya banyak. Nah, Regil. Pengambilan nafasnya, Bu. Dari pengaturan nafasnya. Oke, ada lagi. Kita mau koreksi. Ada dua versi. Pompa jantungnya beda, kalau lari lebih cepat. Oke, dari pompa jantungnya. Nah, benar. Semua hal itu benar ya. Tetapi karena apa? Itu karena aktivitasnya. Tepuk tangan dulu yang sudah menjawab tadi. Masuk tangannya ke pelan. Jawab pertanyaan Ibu yang ada di halaman nomor 2 LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Nah, yang ada pertanyaan baru, jawab juga di nomor 2, bagian yang di tengahnya. Nah, silakan diisi itu terlebih dahulu. Ibu kasih durasi 5 menit ya untuk mengisi. Untuk laporannya, kita desain di halaman 3 tadi, mendesain perencanaan. Dari cover kata pengantar sampai ke alat dan bahannya. Nah, nanti silakan diisi. Agif bagikan buku cetaknya. Nah, silakan buka bukunya. Cover sama apa di cover? Watch gitu ya. Laporan hasil pengamatan. Udah LKPD-nya. Nah, silakan itu disusun jadwalnya mau hari apa untuk melakukan prakteknya. Nah, silakan disusun. Silakan Anda letakkan kertas 1 lembar yang sudah Anda lakukan untuk tekanan darah dan denyut nadinya. Coba silakan. Siapkan kertas 1 lembar pengamatannya. Oke, letakkan di atas mejanya. Ibu tanda tangan, kita cek ya. Ini 45. Siapa yang frekuensi denyut nadinya lebih tinggi di kelompok kalian? Yang ini antara laki-laki dan perempuan siapa? Dulu. Untuk yang duduk siapa yang paling apa? Perempuan. Oke. Yang untuk berjalan? Perempuan. Untuk yang berlari? Perempuan. Nah, ternyata kesimpulannya seperti apa kira-kira? Badan berat badan akan mempengaruhi. Nah, lihat apakah sama dengan literatur? Lihat LKPD-nya. Ada usia-usia ini. Terus yang ini. Ini kan jadi tekanan darah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, apakah benar? Apakah sesuai dengan literatur yang kalian dapatkan? Nah, cek literaturnya. Di bagian hasil itu ada kolom-kolom. Nah, sebelum kita presentasikan, di situ ada kolom ya. Nah, di grafik Sama nih, ini kan beda lah, ini laki-laki, ini perempuan. Ya, perbedaan. Kenapa? kita presentasikan hasil. Silakan dulu untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk ke hasil pengamatan kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nadia. Nadia dipersilakan. Berdasarkan hasil pengamatan, jumlah nadi setiap individu berbeda-beda. Denyut nadi yang rendah terjadi ketika sedang tidur atau beristirahat dan akan meningkat bila sedang beraktivitas. Setelah melakukan aktivitas denyut juga dan jantung akan meningkat.
cardiac output. Cardiac output adalah banyaknya darah yang dipompa selama 1 menit. Berdasarkan landasan teori, frekuensi denyut nadi normal manusia saat beraktivitas, detak jantung normal dapat berubah-ubah saat aktivitas. Saat berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat seiring gerakan tubuh yang semakin intens. Pengaruh jenis kelamin terhadap denyut jantung saat beraktivitas menurut suara.com. Jenis kelamin mempengaruhi frekuensi denyut jantung saat beraktivitas karena denyut jantung perempuan pada umumnya lebih cepat dibanding denyut jantung laki-laki. Itu kajian literaturnya ya. Nah, bagaimana dengan hasil tadi? Apakah sama hasil kelompok 1 dengan kelompok ada dengan hasil dari literatur tadi? Sama Bu. Perempuan itu berarti Katanya denyut nadi perempuan berdasarkan literatur itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oke, lanjut. Terus pertanyaan dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa hasil observasi pada kelompok kalian denyut nadi perempuan lebih tinggi daripada denyut laki-laki, sedangkan pada observasi kelompok kami denyut laki-laki yang paling tinggi daripada perempuan? hal ini mungkin terjadi karena pada saat melakukan observasi tersebut, orang tersebut tidak dalam keadaan yang dianjurkan. Contoh di sini dia diseruduk, mungkin saja dia berjalan dulu atau dia mungkin berlari dulu, jadi terdapat perbedaan jenis tadi di situ. Atau saat berlari, mungkin saja di sini kan disuruh 1 menit, 3 menit atau 5 menit. Mungkin saja dia berlari cuma dia disuruh 1 menit, mungkin dia berlari cuma 3 menit atau lebih. Jadi berbeda dengan tadi antara satu dan lain. Presentasi dari kelompok kami ada yang menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari kelompok 1 tadi memang benar, terkadang ada kegiatan itu tidak sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Setelah itu mempengaruhinya, tekanan darah ini juga dipengaruhi oleh faktor usia, faktor emosional atau pikiran, juga faktor makanan. Selanjutnya buka HPD-nya halaman terakhir. Sana ada evaluasi ya. Evaluasi berarti kita mengevaluasi kegiatannya. Apakah bermanfaat kegiatannya atau tidak? Nah, di checklist sangat bermanfaat. Kenapa alasannya bermanfaat? Tulis alasannya di bawah. Nah, setelah itu apa hal-hal yang harus Anda perbaiki ketika melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan ditulis. Ternyata aktivitas fisik, usia, jenis kelamin itu mempengaruhi denyut nadi dan tekanan darah. Nah, jadi itu untuk kesimpulan pelajaran hari ini. Ibu Antam sudah paham? Sekarang kita tulis dulu menggunakan aplikasi Android-nya. Nah, ini yang sudah dibagikan. Kuisnya dalam bentuk TTS ya. Jenis kelamin kita Selesaikan 2 sertifikat. Screenshot sertifikatnya, kirim ke WA. Perlu lagi ulah, terus kedua. Sistolik. Diastol. Sistol. Apa namanya? Kirim ke Karena tidak ada jauh di bawah itu. Pembelajaran kali ini apa yang disenangi? kita bisa berdiskusi dengan teman kelompok, juga mengetahui penyebab dari tingginya tekanan darah. Oke ya, itu untuk refleksi hari ini ya. Semoga dengan kegiatan pembelajaran hari ini itu memberikan manfaat bagi anak-anak semuanya. Untuk pertemuan berikutnya kita itu akan membahas tentang kelainan dari sistem tekanan darah. Silakan dibaca materinya di rumah, persiapkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya.